Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin menjelaskan dua hal ya. Yang pertama adalah halus belum tentu tanda bahwa oli itu bagus. Yang berikutnya adalah engine flash lagi ya, tapi ya hubungannya dengan suara mesin halus lah. Sebenarnya apa sih kelemahan utama dari engine flash ya, nanti penulis jelaskan. Jadi dari sisi oli ya, orang itu sering menilai bahwa suara mesin halus itu tanda bahwa oli itu bagus. Ya penulis akui memang beberapa kali saat tanya-tanya kalau soal oli gitu, penulis sering tanya soal halus ya. Jadi kadang ada yang ngomong mesinnya halus, mesinnya enak gitu. Penulis nggak sepenuhnya yakin ya. Satu, karena standar orang beda-beda. Nah, yang kedua, walau halus sekalipun itu belum tentu belum tentu itu tanda olinya bagus beneran. Standar orang beda-beda itu ya, karena ada yang menganggap bahwa suara mesin kasar itu masih termasuk halus. Ya mungkin apalagi kalau yang jadi perbandingan itu adalah motor yang sudah ketipu oleh pemakaian oli rekomendasi yang suaranya sudah sangat kasar gitu. Iya makanya lah penulis kalau habis menganjurkan oli itu jadi sering muncul kan. Biasanya pakai oli misalnya lah wes MPX2, saya pakai MPX2 halus kok mas suara mesinnya. Nah biasanya kalau sudah pakai meseran SM40, B40 atau 20 B50 yang manapun itu, ngomong lagi, iya mas suaranya mesin jadi sangat halus, ada kata-kata sangat di situ. Jadi artinya ya ada yang menganggap halus itu, kata-kata halus itu sebenarnya adalah kasar kalau menurut penulis. Makanya ketika pakai meseran super ngomongnya jadi sangat halus, karena yang biasa aja halus apalagi yang luar biasa ya. Yang kedua adalah halus itu ya sebenarnya bisa aja sudah benar sesuai standarnya dengan penulis halus, tapi itu terjadi bukan karena olinya bekerja dengan baik, beda lagi. Hal ini terutama untuk mereka-mereka yang kalau pakai motor nggak pernah kenceng, nggak pernah kecepatan tinggi, nggak pernah jalan di atas 70 ya, kayak yang penulis lakukan sekarang, jalan kecepatan segini. Ini ke jalan kecepatan segini ini rekondisi ya, karena penulis sekarang ini lagi pakai oli yang dicampuri sado revitalizan, makanya berkendaranya kayak gini. Harapannya ya
biar rekomendasi mesin, walau kayaknya ya nggak begitu banyak efeknya ya, entahlah. Nanti kalau penulis merasa nggak ada efeknya, nanti ya kebut-kebutan lah. Ini nggak niat eco riding sehingga kecepatannya ya saya naik turun, tapi lumayan juga ya. Tadi penulis lihat eh, di atasnya lebih baik daripada 43 km per liter. Nah, itu sudah lumayan itu. Soalnya ya ada juga pengguna PCX yang PCX 160 yang angkanya dapat segitu juga, atau PCX 150. Lumayan irit kan? Tapi ya agak kesiksa juga. Halus itu macam-macam penyebabnya. Suara mesin halus itu bisa dicapai dengan banyak macam ya, nggak cuma karena olinya bagus toh. Olinya jelek juga bisa bikin mesin halus. Mengapa bisa begitu? Karena ini sifat dari oli. Oli itu biasanya kalau baru terus dipakai itu akan makin encer. Tapi ya kalau sudah terlalu lama dipakai, oli itu nggak akan makin encer, tapi makin kental. Jadi kerusakan oli itu bertahap ya, macam-macam. Jadi oli itu memang bisa rusak, dan ketika rusak ya kena gocekan, kena panas, kena ya pokoknya karena dipakai itu oli akan bakal jadi encer. Waduh, plastik ori ini sih dipertahan noai. Motor nih speedometer depan, plastik orinya speedometer yang sudah hampir lepas itu sih tetap aja ditempel no. Nggak popo sih, gak bisa protes karena di rumah mobil penulis sudah 7 tahun, barcode-nya yang di kaca belakang belum tak lepas. Wes sembura. Sampai ngomong apa tadi lupa. Jadi oli itu rusaknya bertahap ya. Kalau orang itu mungkin ngomong rusak karena oksidasi. Nah, efek oksidasinya itu apa saja kan banyak orang nggak tahu. Dipikir warnanya cuma hitam toh, padahal yang enggak. Dipikir kalau oli masih putih itu nggak rusak, ya sebenarnya tidak. Jadi oli yang masih bening sekalipun itu bisa rusak, bisa sudah kehilangan daya perlindungannya. Kalau bicara daya perlindungan, fungsi utama dari oli adalah mencegah gesekan. Kalau menurut penulis gitu. Yang lain-lain itu adalah secondary, fungsi tambahan. Ya memang penting juga sih. Tapi menurut penulis fungsi utama dari oli adalah mengurangi gesekan. Dan gesekan itu bisa terjadi oleh dua hal. Satu, olinya terlalu kental. Dua, olinya terlalu encer. Kalau olinya terlalu kental, oli kental ini jadi penghambat gerakan mesin. Tapi hambatan ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan bila olinya terlalu encer. Jadi oli bakal lebih menghambat bila olinya terlalu encer daripada kalau terlalu kental. Kenapa? Kalau terlalu encer, maka logam dengan logam itu bakal saling langsung bergesekan.
Nah kalau sudah begini hambatannya gede, suaranya oke tapi lihat akselerasinya nggak oke ya. Itu suara 2 tak nih. Enak memang ya suaranya mesin 2 tak itu, bikin kangen. Mengapa penulis nyebut kental encer ini? Karena ketika dipakai oli itu akan berubah secara dinamis kekentalannya. Biasanya sih jadi encer, karena sekarang musimnya oli pakai share pakai additive viscosity index improver. Makin sering kena kocokan makin encer. Tapi biasanya kalau kocokan ini sementara ya. Sementara itu oli juga akan makin encer ketika apa jenenge? Ketika kena permanen sih, rusak karena panasnya ya. Jadi panas ekstrim juga bikin oli encer. Nah ketika oli dipakai encer maka suara mesin jadi kasar. Kelemahan oli encer ini adalah kalau dipakai jadi makin cepat encer lagi. Jadi ya berlebihan gitu encernya. Cuma kalau sudah sampai taraf gini, jadi oli encer itu kan cepat rusak, terus jadi makin cepat encer. Kalau sudah taraf ini, nggak butuh waktu lama untuk suara kasarnya itu jadi halus. Kok bisa halus? Ya karena olinya sudah teroksidasi parah. Karena oli sudah rusak, dia akan lebih cepat teroksidasi. Mau sehebat apapun klaim dari olinya ya, kalau oli sudah terlalu encer, kalau encernya sudah parah, itu bakal tetap teroksidasi, rusak. Karena sama lah efeknya kira-kira dengan kalau olinya itu dipanggang terlalu lama gitu, sama lah, mirip. Cuma ini panggangannya dari panas gesekan dari mesin itu ya. Jadi gesekannya kan kecil, gesekannya kan besar, hambatannya besar. Nah ini bikin panas oli ya, kayak mendidih ya, kayak dirusak lah ya. Akhirnya mesin jadi halus. Penulis pernah ngalami ini beberapa kali sih ketika pakai oli. Ketika ya wis kadung beli oli dananya nggak turun-turun dari yang atasannya, terpaksa pakai oli apa adanya sambil curi-curi bimoli dari dapur. Wah, 3 motor berisik semua. Yang penulis paling terkesan itu extend. Mulai dari pertama pakai, rasanya waduh, hari pertama ya kental banget. Pagi-pagi sampai mesin itu susah nyala. Padahal penulis beli yang 10W40 jas WMA, mesin susah menyala. Hari kedua, sudah enggak, sudah mulai lega mesinnya. Itu sesuatu yang langka ya, cuma pernah penulis alami pakai extend. Hari ketiga,
sudah normal paginya. Jadi start motor sudah normal. Tapi seminggu, wah kok terasa makin encer. 2 minggu, wah wis sangat keenceran ya. Terus hari ke-15 suara berisiknya mesin jadi berkurang deh. Kok jadi makin senyap. 16 lebih senyap lagi, 17 senyap sudah. Tapi penulis jadi khawatir gak karu-karuan karena itu sudah tanda bahwa olinya pasti sudah jadi kental. Tapi karena penulis saat itu motornya Suzuki ya, percaya dengan keawetan mesin Suzuki, ya wis penulis biarin sampai sampai 1 bulan lah. Iya, waktu di tren olinya sih ya nggak encer-encer amat, tapi saat itu kental ya. Karena kebetulan juga motornya nggak ada penyakit fuel dilution, nggak makin encer lah, jadi masih terkesan kayak oli biasa gitu ya. Nggak ada lengket-lengketnya, tapi masih termasuk kental. Nah dari situ apa ya, jadi pengalaman berharga bahwa ya oli itu nggak cuma jadi encer tok, tapi akan juga jadi kental. Bahkan bisa jadi suara halusnya mesin lebih halus daripada saat olinya masih fresh, bisa jadi seperti itu. Dan itu sudah sudah wajar terjadi, terutama untuk motor yang nggak mengalami fuel dilution. Kalau motor fuel dilution beda lagi ya, kalau bensin nyampur ke oli otomatis oli ya bahkan makin encer. Walau olinya rusak hitam ya tetap encer. Cuma olinya sudah nggak ada perlindungan, entah suaranya apa masih halus atau enggak ya, penulis nggak tahu. Penulis selama ini kencang-kencang terus, sekarang jalan pelan, ternyata orang-orang ini jalannya jarang lebih dari 60 ya. Banyak sekali yang lebih pelan nih, jalan berapa ini? Padahal kecepatan segini, kecepatan eco riding, ternyata banyak juga ya yang di jalan nggak kencang gitu ya. Ya terus jadi itulah satu, jadi suara halus itu nggak bisa jadi patokan. Makanya awal-awal penulis ya sampai sekarang juga sih, kalau mengawasi oli, 2 acuannya, yang satu dari suara mesin halus, yang kedua dari warna oli. Jadi wajib memperhatikan warna oli. Kalau sekarang wajib juga memperhatikan warna tempat isi oli. Karena misalnya buka mesin itu kan susah. Nah biasanya sudah kelihatan cirinya dari lubang isi oli. Sudah cukuplah mencerminkan kalau nggak 100%. Jadi kalau yang lubang isi olinya itu warnanya kuning, warnanya merah, warnanya hitam, warnanya kuning, itu ya harus curiga. Dalaman mesin bisa jadi lebih parah lah ya. Nah ini hubungannya dengan engine flush. Ngapain kok ada hubungannya dengan engine flush? Ya karena orang rekomendasi kan engine flush. Mengapa orang rekomendasi engine flush? Karena orang sering merasa bahwa
Ya nggak apa-apa kok, motorku, mobilku cocok pakai oli encer. Performa kalau soal performa susah ya, kalau mobil ya susah karena ya kapan sih mobil dipakai maksimal itu kalau kondisi lalu lintasnya kayak gini, nggak akan tahu kan orang. Apalagi kalau performanya mobilnya itu turun secara bertahap sedikit-sedikit, ya orang kan nggak akan memperhatikan, nggak akan tahu lah ya bedanya. Motor pun juga gitu, turun performanya sedikit-sedikit nggak akan sadar, nggak akan tahu. Nah yang begini ini sering nggak sadar dalaman mesin sudah hitam gitu ya. Jadi olinya sebenarnya terlalu encer. Waktu dia ngomong suara mesin halus itu sebenarnya halusnya sesudah tahap olinya rusak. Nah karena dia merasa olinya baik-baik saja, suara mesin tetap halus atau apa, dia nggak curiga bahwa keadaan dalam mesinnya itu sudah parah. Dia pun pakai engine flush. Engine flush itu memang bisa membantu membersihkan, tapi satu, apa itu efektif? Efektif tahu dari mana? Orang itu sering menilai efektif enggaknya engine flush itu dari yang keluar. Saya salah mas. Soalnya ya penulis sudah contohkan sebelumnya, orang menggunakan apa transmisi, oli transmisi jadi oli mesin itu nggak butuh lama, mesin bersih ya, kondisi mesin bersih habis dibongkar dipakai berapa, 1 jam ya, sorry ya, 1 jam dipakai, 1 jam langsung hitam kelam. Padahal kalau oli mesin kan nggak mungkin 1 jam hitam kelam. Nah itu kalau pakai oli transmisi 1 jam bisa hitam. Nah, sementara itu pakai engine plus gimana? Yang satu bisa aja dalamnya mesin itu olinya sudah hitam semua. Yang kedua, kalaupun belum hitam terus jadi hitam, bisa jadi itu karena olinya dirusak sama engine plusnya. Jadi kalau bukti harusnya ya sebelum dia engine plus olinya dikuras, terus dibongkar, dilihatkan, terus habis itu mesin dipasang lagi, oli bekasnya dimasukkan lagi, dikasih engine plus, mesin dijalankan, dilihat bisa sebersih apa gitu. Penulisnya ragu bisa membersihkan karena ada yang spesialis membersihkan bongkar mesin ya, membersihkan kerak itu ya, apa nggak pakai solar juga ya, tetap aja harus dikeroi loh ya, sudah pakai solar, sudah pakai apa, harus dikerok gitu biar hilang. Nah, kalau yang dibongkar aja harus dikeroi dulu, kenapa yang cuma diputer-puter dalam bisa bersih? Enggak kan. Yang kedua adalah efek samping. Ya seperti kita tahu, ya wes, jangan bilang seperti kita tahu. Oli kalau di drain nggak semuanya jatuh, pasti ada yang kesisa di mesin. Biasanya ini juga tercantum di buku manual. Biasanya kalau penyebutannya adalah kalau ganti oli mesin biasa oli ngisi butuh segini. Nah kalau mesin dibongkar butuh ngisi segini. Biasanya di buku manual itu dijelaskan. Nah beda jumlahnya itu menunjukkan beda jumlah oli yang tersisa di mesin. Jadi kalau habis di engine flush, maka sisa-sisa sampah engine flushnya itu masih ada di mesin. Apa yang terjadi? Karena engine flush itu kebanyakan encer, sifatnya pengencer, sifatnya pelarut. Ya terutama pengencernya sih yang paling besar. Maka olinya akan jadi
sangat encer juga. Ya akhirnya ya terjadilah siklus karena olinya sudah encer, terus diencerkan lagi oleh engine flush, sehingga ketika dipakai olinya terlalu encer. Karena olinya terlalu encer, jadi lebih cepat rusak. Begitu olinya rusak, mulailah dia jadi makin kental, makin kental. Jadi bisa aja orang yang pakai engine flush dan oli encer sekaligus itu merasakan suara mesin halus itu karena olinya sudah kadung rusak, gak karu-karuan, sudah teroksidasi parah sehingga mengembang. Dan ini yang bikin suara mesin motor atau mobilnya halus. Nah itu juga yang bikin mengapa kok banyak ya, cukup banyak, lebih dari 10 lah ya, yang bilang begitu pakai Mesran B40, Mesran SI40, 20, 50 yang dicampur dengan minyak goreng, jadi merasa suara mesin halus. Jadi biasanya sudah bilang halus, jadi bilang sangat halus, jadi halus sekali. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang wah performa hebat banget, wis jadi enak tarikannya sekarang. Ada yang bilang gitu. Ada juga yang sampai ngomong pindah transmisi jadi enak sekarang, jadi enteng, ini motor lagi ya. Ada yang sampai ngomong gitu. Ya jadi karena apa ya? Karena memang standar orang beda-beda ya, tergantung dari pengalaman yang pernah dialami. Ya makanya jadi kejadian seperti itu. Jadi agak susah ya meyakinkan bahwa oh yang sampean alami ini karena olinya rusak atau apa gitu. Susah. Ya itu makanya perlu coba-coba. Dari yang sudah coba ini ya bakal tahu sebenarnya yang saya alami dulu itu gitu kan. Ya wes lah, begitu saja. Oh ya, satu lagi. Ini juga yang jadi alasan mengapa orang pada kabur ketika ditanya, coba lihat dalaman mesinnya bersih atau enggak. Kalau para pemakai engine flush biasanya kabur. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.